Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabrurah U 2018-2002, program studi Ilmu Hadis 2 semester 6, ingin menyampaikan penjelasan dan pendapat tentang tren budaya Islam yang ada di Indonesia dan bagaimana kondisi budaya Islam terutama di negara kita sebagai tugas mata kuliah UAS Islam dan Budaya Lokal. Saya mengusung tentang tren hijrah budaya semakin populer seiring berkembangnya zaman yang menggejala di masyarakat kita. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan media jejaring sosial yang menambah ke dimensi yang sangat privat di ruang-ruang dalam rumah tangga muslim. Media dan jejaring sosial menjadi wadah yang terus berkembangnya budaya Islam. Sebagai negara yang punya 6 agama resmi, Indonesia juga memiliki beragam budaya, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Tak dapat dipisahkan antara agama dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Seperti contohnya, semisal dalam berpakaian, masyarakat Indonesia lebih condong memakai pakaian asal daerah mereka ketimbang pakaian ciri dari agama mereka. Hal ini terbukti apabila mereka menghadiri acara-acara resmi seperti pernikahan atau seminar atau juga sekedar jalan-jalan saja misalnya. Banyak dari mereka menggunakan pakaian batik, sesirangan, bahkan pakaian khas barat. Ini adalah bukti bahwa pengaruh budaya dalam maupun luar negeri sangat berpengaruh dalam berpakaian. Namun tak sedikit pun bagi mereka yang beragama Islam justru menampakkan eksistensi mereka dengan menggunakan khas dari agama mereka seperti gamis, sorban, peci, jilbab, bahkan cadar. Walau bagi masyarakat Indonesia menggunakan pakaian khas agama hanya sebatas saat ada acara keagamaan saja, namun juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pakaian khas agama seperti Islam misalnya justru dipakai sebagai pakaian sehari-hari oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia. Tren berpakaian muslim terus berkembang seiring dengan munculnya tren hijrah di kalangan masyarakat hingga kalangan selebritis. Tren hijrah yang terjadi di sebagian umat Islam di Indonesia saat ini telah memberi warna baru bagi gerakan Islam postmodernisme. Gerakan hijrah ini bukan khas terjadi di ranah pemikiran keislaman ataupun keagamaan, akan tetapi lebih pada tren budaya pop perkotaan yang membaur antara tren keagamaan dan tren model baju pakaian muslim serta gaya hidup mereka. Di satu sisi lain, ini juga menjadi tren hijrah juga menghasilkan corak baru dalam beragama yang non-kultural, dan di sisi lain pula ada semacam nilai komoditas yang diproduksi terkait dengan budaya pop, semisal pakaian secara imajiner dianggap islami. Pakaian atau tren yang sekarang kita kenal muslimah atau baju islami, bahkan merambat ke dunia periklanan. Baru-baru ini ada salah satu iklan di televisi swasta tentang pasta gigi yang salah satu bahan materialnya terbuat dari kayu siwa, yang tidak lain adalah sikat untuk menggosok gigi yang dipakai Rasulullah SAW pada zamannya. Dan pada akhir iklan tersebut muncul lagi kata-kata hijrah yang lagi-lagi dikaitkan dengan aktivitas keagamaan yang menggiring opini publik untuk ikut serta dalam gerakan hijrah ini. Dan tak herannya juga, model dalam iklannya adalah orang-orang yang telah hijrah, yang mungkin sebelumnya sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan, dan ini merupakan contoh kecil dari tren hijrah. Tren hijrah ini menjadi semacam nilai komoditas baru yang membawa-bawa agama ke ranah ekonomi kapital. Sedangkan yang kita lihat tak ada sangkut pautnya antara pasta gigi dan hijrah. Memang tidak nyambung sih ya. Tetapi ia akan seakan-akan menilai baru yang diciptakan agar orang berbondong-bondong untuk menjadikan persoalan hijrah ini menjadi tren Islam. Bahkan para artis-aktris yang sekarang hijrah ini menjadikan sesuatu konten di YouTube-nya yang selanjutnya menjadi boya paten Islam. Akhirnya Islam menjadi terkesan receh, di mana tren keagamaan sangat mudah menghasilkan nilai komoditas baru bagi kapitalis yang pada gilirannya agama disalahgunakan. Tren hijrah yang terjadi saat ini merambat ke kalangan artis
Sebenarnya ini telah merombak makna hijrah itu sendiri yang sesungguhnya. Mereka tidak memperluas makna hijrah, tetapi justru makin mempersempit makna hijrah itu sendiri. Sebab ada anggapan bahwa seseorang tidak akan menjadi cukup Islamnya sebelum ia akhirnya berhijrah. Ini cukup mengganjal. Jelas anggapan semacam ini tak lebih dari tipu daya dan tidak didasari oleh cara berpikir yang benar. Seiring berjalannya waktu, makna hijrah mengalami perluasan makna. Ini terjadi di Indonesia sekitar 1980-an. Hijrah pada tahun-tahun ini dimaknai berpindah dari perilaku buruk ke perilaku baik. Hijrah berarti pindah secara moralitas tingkah laku. Tetapi hijrah model ini tidak terlalu populer sebab perilaku moral seseorang seiring kali tidak dapat diprediksi. Ya, sifatnya cair yang bila dikaitkan dengan toleransi agama, sikap hijrah ini kadang berbelok-belok. Ini tidak berarti bahwa tren hijrah bertentangan dengan kaidah agama. Tidak, sebab agama itu fleksibel dan dinamis. Bila menyangkut urusan agama, biasanya dikembalikan ke individu orang itu tersebut atau ke orang masing-masing. Orang tidak bisa saling menyalahkan hanya karena berbeda, tetapi seseorang tidak dibolehkan bila mengorbankan akidah hanya demi toleransi semata. Begitupun sebaliknya. Bagaimana sih kondisi budaya Islam terutama di negara kita saat ini? Kondisi budaya Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan seiring waktu. Banyak budaya-budaya yang bertemakan Islam yang menjadi sesuatu yang dipatenkan dan menjadi tren akhir-akhir ini. Seperti contohnya tren pakaian Islami, tren mencari jodoh lewat ta'aruf online, tren ceramah online, tren hijrah, tren TikTok. Sekarang banyak anak-anak muda, terkhususnya wanita yang berjoget-joget. Yang saya bahas di depan, tadi banyak tren-tren yang terus bermunculan. Seperti halnya tren hijrah. Pada zaman dahulu, hijrah yang artinya pindah dari tempat ke tempat lainnya, yang dimana tempat semula mengalami tekanan, intimidasi, dan bahaya yang terus mengancam dalam kasus warga Mekah pada masa Rasulullah. Umat Islam mengalami tekanan yang luar biasa, padahal mereka sangat cinta dengan tanah air mereka. Tetapi apa boleh buat, solusi terbaiknya adalah hijrah. Dalam pengertian ini, seorang dapat disebut hijrah, yakni berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru atas dasar tekanan dan tidak memungkinkan untuk melangsungkan kehidupan di sana. Hijrah dalam pengertian di atas artinya berpindah secara fisik, tetapi mereka dengan sekarang transmigrasi sebagai pemaknaan hijrah sebagaimana umumnya terjadi di Indonesia, bukan sebaliknya sesuai dengan makna hijrah yang sudah saya sebutkan tadi. Tren hijrah hari ini menurut saya sudah melampaui makna hijrah yang sesungguhnya, seperti gerakan baru dalam beragama yang mengirim para pelakunya untuk menjaga jarak. Dengan corak keberislaman yang umum selama ini, hal yang paling mencolok dalam tren ini adalah seakan-akan orang yang berada di dalamnya mengalami fase perpindahan agama dan membabat habis masa lalunya yang seakan tidak islami. Contoh kecilnya semisal yang tren-tren kemarin itu banyak artis-artis yang hijrah seperti Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar, dan Fenita Ari Untung, dan banyak lagi artis-artis yang hijrah. Misalnya dari segi moral, juga pemahaman agama secara fundamental seperti akidah hingga soal berpakaian dan penampilan fisik secara umum. Menurut saya, ini corak berislam seperti membangun keyakinan baru atau ideologi baru dalam agama, sengaja mengeburkan antara mana yang Islam dan yang bukan. Yang boleh jadi belum hijrah dianggap tidak cukup Islam bila disebut sebagai umat muslim, tetapi akhirnya tidak ada ruang bagi kita untuk saling menyalahkan dan menganggap diri kita yang paling benar, sebab agama merupakan hak prerogatif Tuhan, dan dialah yang berhak memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Itulah kondisi budaya Islam saat ini yang terus ada di Indonesia, terus berkembang tren-tren baru yang
dilabelkan Islam. Banyak sekali tren hijrah ini dipakai oleh kalangan-kalangan artis maupun kalangan biasa.